pameran gitu kan, pameran. Ada tugas anak di sana tuh display. Lagi ospek ngerokok. Kalau yang gue lihat ini Pink Pitch nih musiknya warnanya beda lagi nih. Pas balon udara, pas dari Maka dah, dari Maka, Makau, Maka terus Mantra Kama kan. Tiba-tiba ternyata gua suka matung, terus tiba-tiba Iya. ada rezeki di situ. Benar juga. Atau misalkan kayak lu deh kemarin tiba-tiba jadi VJ. Iya kan? Lu ngeselin tuh Mas lu. Lu ketemu gua. Kali ini gue ngobrol sama Aldi, temen gue dari Polimedia. Kita ketemu di Polmed ya. Polmed. Kita ketemu di Polmed, kita satu kampus. Satu ya kan? kampus. Gua ketemu gua. Hah? Lu udah lulus, gua baru masuk. Masa sih? Iya. Enggak. Emang nggak pernah ini ya? Gue lulus dulu baru lu masuk. Gua lupa tadi lu akan ke berapa sih? Gue di Polmednya apa Secara di Polmednya, mana? secara Polmednya dulu deh. Di Polmednya gue 3 berarti ya. Kan gue jurusan FTG. Ya Di Polmednya gue 3 tuh. Lu berapa di Polmed? 6, enggak ketemu. Lu lulus, gua masuk. Oh iya ya. Iya. Tapi lu kan masih suka nongkrong di kampus. Kagak gue itu 5 tahun di Polmed. Oh iya, gue juga lagi sama. Gue 5 tahun. Oh, lu juga 5 tahun? 5 tahun. Turun lagi gue ke bawah. Oh iya. Iya. Gue kira lu tepat waktu. Enggak. Turun lagi gue Oh, ke 5 bawah. tahun juga 5 lu? tahun. Sama. Cuti kan? S1. Cuti S1 tuh. S1 tuh. D3 rasa S1 ya. Kira S1. Turun lagi gue. Turun lagi. Gue 2000 harusnya 16. Harusnya 16. Ya. Jadinya 17. Turun di bawah. Oh. Setahun cuti, bener cuti. Cuti ya. Cuti. Tidak naik kelas. Kalau di Polmed itu mah sebenarnya. Tapi lu cuti sendiri apa apa dicutikan? Gua cuti sendiri. Oh, lu Karena pengen gua cuti waktu itu sendiri. ngerasa kuliah gua berantakan udah. Oh. Matkul gua udah ngaco. Maksudnya banyak yang nggak masuk. Terus gua saat itu tuh dihadapin sama mau display pameran gitu kan, pameran. Ada tugas anak di sana tuh display. Terus ada satu dosen gua lah dulu, pokoknya bukan dosen display, ada satu lagi nih. Pas gua datang bawa maket, nih. Tapi gue beruntung sampai sebenarnya ngobrol sama dia, nggak gimana sih, maksudnya pas gue datang bawa maket, dia ketawa gitu kan, lu masih ada lu, masih lah, Pak, ini mau kuliah nih, gue bilang. Iya. Wah, lu ditanyain sama beberapa dosen lain, lu nggak pernah nongol, sekarang gini. Lah masa dosen-dosen pada nggak tahu kalau lu cuti? Enggak, sebelum cuti. Oh, sebelum cuti. ada pemikiran gue mau cuti. Oh, iya. Gitu. Itu lagi ujian semester. Oh. Kayak ujian semester, kenaikan mau kayak dari gue lupa deh kayaknya Semester 4 ke 5 atau 5 ke 6 gitu, gue lupa. Atau kayak 5 ke 6, gue lupa sih. Terus tuh bapak dosennya itu tuh saran gue sih lu cuti aja gitu. Dia bayar juga tuh, lu kenapa emang? Ada kerjaan gue Pak kemarin. Ya nggak apa-apa, mendingan lu itu dulu yang lu kejar. Sekarang gini nih, lu gue okein nih di sini nih, gue kasih lah semuluk-muluk lu cek gitu. Tapi kan lu di dosen lain nggak tahu, bisa jadi akan ngasih sayang-sayang tuh. Ntar kan lu ke depan sama dosen yang satu lagi nih lu akan display, keluarin duit, ngeprint segala macem. Mendingan lu ambil cuti aja gitu. Iya juga ya Pak ya. Ya udah deh gitu. Itu cuti pertama. Kan 2 kali. Oh enggak deh, gue 4 tahun bener sorry. Oh lu 4. Oh lu 5 ya? Gue 5, gue 2 kali gue cuti. Ya. 4 gue. Terus ya udah bener cuti tuh UN apa ujian semester. Iya. Gitu udah gue ngasih tau temen-temen gue ini. Gue kelar ya. Iya. Terserah kalau lu mau lanjut. Terus beberapa temen gue yang sangkatan saat itu ya. Gak bisa lah Ble, ayo lanjut gini-gini. Lu dulu aja lanjut, gue udah duluan gitu. Daripada gue besok ikut display habis ngeprint zong sama juga bohong gitu kan. Iya. Ya udahlah nggak apa-apa gitu. Apa aku udah habis dapat pencerahan nih. Iya. Masih dosen ini oke kok gitu. Iya. Iyalah worth it. Iya menurut benar. gua Benar gitu. sih kalau lu. Iya, akhirnya mereka tetap lanjut nih. Tetap kerjaan. Lu tau kan lu gengan gue tuh ada tuh beberapa teman-teman gua. Udah mereka lanjut, Lu cuti sendiri. ternyata mereka dicutikan. Setelah mereka udah ngikutin display, ngikutin pameran-pameran itu kan. Gitu. Ternyata
akhirnya dicutikan Iya, sama iya. salah satu dosen. Jadi mereka maju tapi sia-sia tuh. Iya, iya, Karena dia iya, akhirnya iya. tetap cuti gitu. Pas cuti Oh. kan gue udah akhirnya cabut, gue udah nggak ke kampus. Terus gue udah ada kerja kayaknya gue gitu. Terus temen gue nelpon, Bleh, gue juga kena cuti. Oh. Kan gue bilang gitu tuh. Ternyata yang cuti banyak sih, lebih dari Oh, 10 ternyata orang banyak. gitu tuh. Lebih dari 10 orang. Jadi waktu gue cuti ke Iya. kelas bawah juga gue nggak ngerasa Oh, cuti banyak sih. juga ya 10 orang. 10 orang itu dicutikan. Temen-temen nongkrong ini ada di kelas gue lagi. Gitu Oh. jadinya. Tapi ada yang cabut, nggak ada. Di angkatan lu? Yang Setelah nggak dicutikan itu nerusin. ada yang cabut, iya ada yang nggak nerusin nggak? Ada juga ada. Ada juga ya? Ada juga. Setelah dia kuliah lagi lanjutin lagi tapi Nggak masuk dia. kayaknya udah deh gue kerja aja gitu. Oh. Ada juga sih beberapa teman gue kayak gitu. Jadi kalau gue udah langsung ngatur siasat nih, ini mah kayaknya enggak bener kata si dosen. Kemudian gue cabut aja dulu. Bener. Jadi pas gue balik lagi untuk kuliah, udah all in gue. Emang udah gue mau gak ngambil kerjaan atau apa, udah all in gue mau di sini ngelarin dulu nih jasa Iya, iya, iya. sampai gue lulus. Lu di Polmed jurusan Desain, desain ya? Oh, desain ya? desain grafis. Oh. Bareng. Tadinya sempet ngira lu penerbitan, gue kira. Bukan ya? Enggak. Desain ya? Desain. Emang karena nongkrongnya mungkin sama beberapa penerbitan, ada juga beberapa temen gue. Oh. Gitu, Iya, kan lu nongkrong. tahu lu di company sih ya. Pas di company. Ya mungkin karena nongkrong di company jadi nggak bawa bendera jurusan. Iya, iya, iya. Bendera lu apa? Dulu bercandanya jurusannya company. Gitu. Iya, company kan komunitas Iya. tuh pada saat itu. Prodinya kan baru komunitas. desain. Jurusannya company, prodinya apa? Oh, iya. Desain. Jurusan company, prodinya Iya. desain. Pagi nih lorong gitu kalau pas Lorong kantin lama. Lu di kantin lama? Kanlam. Kanlam apa Kanbar lu? gua anak Kanlam. Kanlam ya. Kanlam, lorong. Iya, iya, iya. Almarhum Di lorong. Balo pasti. Di Udah, Kanlam. Ada almarhum ya, ada. Gue pasti ke Kanlam. Jadi kalau pagi pasti beberapa gue tahu ada yang Tapi Kanbar udah ada. bercandain gua. Pas di lu Kanbar udah ada. Kan udah lah, Oh, udah ya. udah ada. Pagi nongkrong. Pagi ke lorong gitu karena nggak tahu dari gua ospek terus ketemu RIT, ketemu Tartib tuh ada Bang Wanted, Bang Andri, terus siapa lagi ya, Anak-anak company ya. Kak Ata, Oh, Ata. angkatan lu kan tuh, Iya, 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 iya. Kak Osi itu yang kan galak-galak ya. Kan FTG ceweknya cuma 3 tuh. Ata, Dion, sama Os. Iya benar, iya benar. Nah Nongkrongnya dari di situ gue wah nih keren nih. Iya, iya. Padahal galak tuh. Karena gue waktu itu kena waktu botak udah kena hukuman. Oh, Di situ kenapa? tuh. Ngerokok lagi ospek ngerokok. Oh, Gue kena sama temen gue si Rasid. Lagi ospek ngerokok, tolol sih itu, bodoh kena banget. botak. Pas lagi botak, Oh, pas lagi botak. lagi maba, Iya, iya. lagi ospek. Heeh, lu Kan peraturannya tidak boleh iya, kagak boleh ngerokok. ngerokok dulu lu. Abis makan, ngerokok. temen gue ini ngerokok ya boleh. Kena dong Tuh. sama temen lu juga. Sama temen gue berdua. Hukuman. Ya, kamar mandi itu nggak, kamar mandi basement bawah, Iya, iya, iya. ya kan? Kamar mandi basement bawah tuh. Tahu gua. Terus rokok situ tuh, gue nggak bawa Yang rokok. dari gedung baru kan? Iya, Iya, yang di parkiran. Di parkiran. Heeh, heeh. Basement 1 bukan Iya. basement 2. Oh, iya, iya, iya. Basement 1 tuh. Heeh. Rokok Marlboro, bau banget kan tuh di situ. Terus dia Tawa. lagi ngerokok. Temen gue cabut duluan nih. Heeh. Boleh gue duluan ya? Iya, iya, iya. Yaudah nggak apa, ntar gue belakangan. Iya, iya, iya. Dia cabut. Gue masih ngerokok, pas gue mati gue ngebul ya. Gue buka, buas. Itu udah Keluar. ada semua tuh di depan. Kan asap menyembur ya, udah ada. Seingat gue ada Bang Andri, Bang Kubil, terus dan yang lain-lain lah. Gitu. Terus bawa kemana nih? Bawa kemana? Udah basement 2 aja dah. Gitu. Jadilah taman bermain. Oh. Udah kan ada istilah itu taman bermain gitu. Karena akhirnya dibawa ke bawah di basement 2. Udah di situ tuh seru-seruannya. Seru sih menurut gua. Gitu, dikasih edukasi tentang ngerokok aja. Oh, gitu, jadi Iya. dikasih edukasi. Enggak juga sih. Jadi diedukasi lu nya. Ya gimana ya, gua gak tahu ntar ini dipotong apa enggak ya. Jadi tuh Mas, gua kan ke bawah nih. Ini tapi gua gak tahu serah gua Iya, takut iya. dipotong apa enggak. Gua ke bawah. Terus tuh
sama temen gue nih si Rasid ini nih ke bawah, tanya, gue inget banget sama Andri, bahasa masih lau ngerokok apa. Iya, iya. Gua salah jawabnya apa aja bang gitu. Wih bagus dong, apa aja, gue inget banget tuh dikeluarin rokok semua. Mereka kan pada ngerokok juga, pada ngerokok nih, tuh ngerokok tuh gitu. Udah ngerokok terus, tapi jangan pakai tangan sambil jongkok tuh. Anjir. Jongkok nih, gue berdua botak ini nih duduk jongkok. Udah tuh gue kan tadi mau ngerokok apa aja, udah ngerokok. Kanan gue super, kiri gue Sampurna mentol, 2 gitu tuh. Sama temen gue Nggak juga boleh sama. dipegang. Nggak boleh dipegang. Dua kanan kiri gitu kan. Oh, hukumannya gitu ya? Terus Kak Ata datang, gue ngasih itu. Galak. Ngantot, enak banget lu ngerokok Galak, pakai galak. filter. Gunting filter, kagak pakai filter mas. Filternya digunting, jadi langsung si ininya doang tuh, Iya, tembakonya doang. Iya. Kan makin Nggak panas pakai ya. filter aja. Nggak pakai filter. Jadi kretek. Udah dikretek. Udah habis tuh apalagi filter campur, lupa ya, black atau Sampurna Mil lah gitu. Pokoknya selalu belentak-belentak kanan kiri nih. Iya. Rokok udah perih mata. Gue masih kayak mau ketawa sama temen gue ini nih. Terus ada yang ngomong tuh, gue nggak tahu siapa ya. Kalau jatuh lo ambil pakai mulut, temen gue gitu tuh, kayak kaget kali ya, kalau jatuh ambil pakai mulut, jatuh. Ambil pakai mulut. Anjir. Gue juga mau ketawa, lo jatuh lagi goblok. Pada saat itu ya. Pada saat itu kita ada apa namanya ya, sebutannya makrab ya. Ospek. Ada ospek. Yeah. Nggak tahu sih zaman sekarang masih ada nggak ya ospek. Nggak tahu. Kayaknya udah nggak ada ya. Tapi sih gue ya cuman ya mungkin takut perpeloncoan atau apa sih gitu. Makanya gue nggak tonton nih tayang apa, karena takutnya sensitif terhadap ya kan itu di saat itu kan. beda tahun ya kan. Kalau gue dulu nggak nganggap itu perpeloncoan, enggak. Maksudnya seru dunia, wah anjing nih aneh banget dunia kayak gini kan, dari SMA tiba-tiba ke situ ya. Iya. Dan malah kayak gue besok mau nongkrong sama mereka nih. Iya. Gimana caranya besok gue mau nongkrong sama orang-orang ini nih gitu kan. Kalau Tartib jalan sendirian gitu gitu. Terus pasti selalu ada edukasinya juga gitu, kayak suruh gambar pakai pasir, debu pakai debu. Oh, pakai debu. Di basement kan debu tuh. Iya. Lu gambar, lu jurusan apa, desain bang, gambar tuh pakai debu. Anjay. Seru aja sih. Itu jadi disuruh gambar pakai debu anjir ya, jadinya edukasi sih ya. Lu bisa nggak kreatif pakai gambar pakai pasir gitu ya maksudnya? Ya mungkin itu kali. Mungkin ya. Positifnya gitu. Terus positifnya. Cuman ya udah, jadi saat itu kelar ospek kan kayak maaf-maafan, salaman semua gitu kan. Udah gue jadi tuh ospek harus mulai Tartib ada di kiri nih. Gitu tuh. Terus kayaknya yang lain tuh adanya di kanan, panitia pencapaian. Iya. Terus tiba-tiba kebagi 2 gitu kan, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nah gue orang yang ke kiri tuh gengannya Bang Wanted. Terus Tartib lain tuh gue langsung bang gitu, maksudnya salaman sama mereka gitu. Besok gue mau nongkrong sama lu. Anjay. Lu ada di mana gitu. Anjay. Cari gue di kantin lama. Anjay. Lu cari yang namanya lorong. Oh gitu. Oh iya. Udah dari situ tuh gue bener-bener Senin ya, bener-bener gue datang langsung ke lorong. Sebenarnya nggak sih, awalnya takut ke lorong. Gue di ini panggung merah. Panggung merah cuma sebatas di Ubin. Iya. Cuma sebatas itu doang tuh. Belum dibangun tuh panggung merahnya. Apa udah lu ya? Belum ada atas, panggung merahnya udah lah. Panggung merahnya udah, tapi masih Ubin. Ubin. Kan kalau yang terakhir itu udah dibangun di apa ya? Ada atasnya. Ada atasnya. Belum ya? ada. Belum ada kan? Belum ada atas. Terus gue masih inget yang manggil gue lagi Kak Ata. Kak Ata tuh kayak, ngapain lu sini nongkrong di bawah nih gitu. Maksud gue sih ini nih gitu. Maksud gue nunggu dipanggil kan, gue datang ke situ juga gue takut ya. Maksudnya si botak. Udah gue langsung nongkrong di situ. Lorong gitu, dan seenaknya itu sih maksud gue. Mereka tuh sangat baik. Tartib kan cuma galak pas ospeknya doang. Itu lu di tahun berapa ya? Lu masuk tuh tahun berapa sih? 13. 2013.
2013 gue masih cuti tuh. Cuti, makanya gue ketemu lu kan. Hmm? Makanya gue ketemu lu lagi. Iya. Gue 2013 tuh cuti, gue jarang ke kampus. Iya. Gue ketemu lu itu pas lu udah jadi ini, udah bikin band. Lu udah gabung ke company, lu udah ngeband, udah punya balon udara gua. Oh iya, Tahu Baldur. lu. Iya bener, sama Kiata tuh. Sama Kiata, sama siapa lagi? Dulu tuh ada Ojan, Fauzan, anak teknik kayaknya, main keyboard. Oh iya. Ojan tuh main sama Ojan. dia. Terus pernah juga formasinya. Bertiga ya? Dulu bertiga. Dulu pernah juga formasinya sama Jawa, Iya. sama Rashid pernah juga. Formasi itu juga pernah. Gitu. Band company kan tuh. Band company, dia band company tuh. Lu kenalnya juga kenal mereka dari Company. Company kan. Dari company. Acoustic Corner. Berapa ya Acoustic Corner? Satu ya? Satu apa dua lu udah? Enggak dong, Dua ya? tiga. Tiga ya? Taman bermain? Enggak lu? Hah? Taman bermain yang ada dagang-dagang es. Oh iya. Iya. Terbaik tuh Acoustic Corner itu. Iya, ketiga. Sangat Acoustic seru. Corner ya. Gue masih Acoustic ada sih Corner. gua. Dokumentasi. Yang ada Acoustic Corner. tukang es doger. Iya. Terus Masuk ke dalam kan? Masuk ke dalam. Iya. Gua ngerasa kayak ini dunia baru ya, seseru itu sih. Itu gua dapet kampus seru banget. Saat itu ya, di tahun itu. Gua Nggak ada gadget masalahnya gitu juga. Ada gadget tapi nggak Tapi udah sosmed banget. Android kan? Udah Transisi Android belum ya? transisi ke Android. Belum. Gua aja masih BlackBerry tuh. BlackBerry ke Android ya? BlackBerry ke Android. Transisi. Transisi. Oh. Lagi masa-masa transisi tuh. Iya. Kayaknya ya. Iya, gue juga lupa ingat sih itu. Tapi kita kayak nongkrong, maksudnya nggak kayak Nggak bahas. Nggak kayak megang HP Iya, atau nggak apa. lihat-lihat Mau ngapain sosmed. megang HP tuh mau ngapain? Iya, karena nggak ada sosmed ya. Belum ada sih. Twitter. Tapi kan Twitter nggak tahu ya, maksudnya gue waktu itu ngerasanya gue nggak dapet paparan memes lucu. Saat itu tuh video-video lucu kan gue nggak dapet gitu. Kalau sekarang kan Iya. kita ngobrol nganggur lah. Istilahnya sekarang screen time. Screen time. Screen time-nya tuh sekarang kan Screen banyak time banget dulu kan kita ngeliat nganggur dikit. memes lucu. Swipe. Nah, maksudnya ritme kayak gitu waktu itu nggak ada di Iya. gua ya. Jadinya ngobrol kita. Nggak tahu mungkin di tempat lain mungkin udah ada yang beyond gitu, Enggak sih, futuristik. kita juga ngobrol sih kalau nongkrong. Ngobrol. Ngobrol banget. Apalagi kalau hujan masih di kampus gitu. Iya. Ngapain ngobrol? Iya, bener. Ngobrolin dunia. Iya. Apaan aja udah obrolin. Iya. Padahal mahasiswa ya, apaan aja udah obrolin. Bener. Seru, Game seru juga game di laptop doang tuh, waktu itu belum ada game Oh, main gadget PS di ya. laptop. Iya. Di tengah inget gak lu di kamar mandi? Iya. Itu jadi tempat PS rame-rame. Iya, maksud gua belum ada game di handphone kan. Jadi Ya, nggak ada. kita nganggur apa gabutnya segala macam pasti buka laptop sama effort Ya, lah. kalau Effort nggak lah lu- kalau main game effort lah ya. Effort. Makanya cuma ada satu Nyediain laptop buat main sama PS stick, tuh iya. di tengah. Iya, benar. Kalau udah kelas malam ditutup ya. Dulu kan Ah. kita kelas pojok dibuka tuh buat anak-anak company kan. Lu kelas lu yang di gedung lama apa baru? Udah gedung baru. Udah di gedung baru Lantai kelasnya? 2 kayak Oh, gua. lantai 2. Udah gedung baru. Cuman gua ya udah. Makanya gue bilang jurusan apa? Jurusan company, prodi DG gitu. Ya udah gua kuliah dulu ya ke sono gitu. Iya, Ntar gua balik lagi gitu ke Kanlam. Kalau orang pasti. Terus Balon Udara itu salah satu band yang di kampus tuh yang Anjing gua tahu Baldur, Mas. Hah? Kok lu tahu Baldur? Balon Udara tahu lah, Iya. kan manggung lu. Terus Iya gue sih, dengerin kampus-kampus. anjir nih kayak pada saat itu ya, itu Iya. band yang menurut gue ya serius nih orang nih gitu. Ya, tapi Yang gua lihat. masih bawain lagu-lagu orang itu kayaknya. Tapi Masih. pembawaannya oke gitu, maksudnya pembawaannya Kayak mencoba baik lah. niat gitu, Nyajin ke orangnya enak ngajiinnya gitu. tuh niat gitu ke Terus, orang-orang. Biasanya Baldur tuh suka bawain lagu-lagu Wetsus. Gitu. Iya. Gue mencoba bawain cover si kayak tribute Wetsus untuk ada di kampus gitu. Iya. Oh iya Ya kan? bener. Cuma kayak udah ada lagu sendiri gak sih? Balon Udara? Baldur nggak ada. Oh masih full cover ya? Bawain lagu Wetsus, bawain lagu apa ya waktu itu? Lupa lagi yang kayak gitu-gitu lah kayaknya. Wetsus sore kayaknya Tapi mencoba bawain lagu. pembawaannya tuh oke sih. Maksud gua lu Ya paling cover ulang. menyajikannya kayak wah niat nih serius nih gitu gua lihat. Iya Pada saat kayaknya. itu si Balon Udara tuh.
Kan rame, maksudnya ada terus setiap ada event di kampus balon udara ada, Ya. balon udara. Oh, acara di kampus masih rame sih, rame mulu. Zaman-zaman itu kan, Band-band kampus kita ya. band-band kampus. Maksudnya gue saat itu sih nggak kepikiran, oh kita harus keren nih, kita harus apa gitu. Tapi ya emang organik tongkrongan aja gitu maksudnya. Gue suka musik, terus siapa kita juga suka musik. Iya sih. Terus gimana caranya kita nyajiin dengan enak aja ke penonton. Bener. Biar penonton tuh enak gitu Iya. dengerinnya gitu kan. Nggak gonceng doang gitu, tapi penonton juga nikmatin. Iya betul Gitu. sih. Tapi nggak ada kayak gimana. Oke, balon udara tuh gua wah bagusnya Tahu anjir juga gitu. Li. Balon udara tuh, habis balon udara tuh lu bikin mantra kama kan? Mantra. Belum ya? Sebelum mantra kama ada lagi lu Ben? Enggak iya berbarengan lah kayak itu ya. Berbarengan. Kayaknya tuh kalau balon darah kan karena emang terbentuk dulu di company nih. Terus kayak nongkrong gue ketemu Kiata gitu kan. Ada apa sih kalau di company, divisi musik. Iya kan company kan? ada divisi musik, teater, terus mural ya kan, mural. Nah, musik. Gua Kiata sama si Ojan tuh divisi musik. Oh, di divisi musik. Sama di divisi musik gitu tuh. Jadi mencoba yang aktifin divisi musik aja dengan cara akhirnya bikin band balon darah itu. Tadinya di kampus. Sesimpel itu tuh, tongkrongan basic lagi, nggak mikirin mau gimana, mau apa, mau bikin lagu, nggak. Iya. Serius-seriusnya bikin lagu sendiri ya, itu ketemu di Mantra. Dulu Maka. Oh iya, namanya Maka. Makau. Emang Ada O. Oh, ada O-nya? Ada Bukannya O. Maka doang? Enggak, Makau. Ada O-nya. Itu nama orang. Oh iya. Ayo, siapa? Pokoknya tuh Makau tuh singkatan kita semua. Oh. Ada nama orang. Mention. Emang mention, A-nya Aldi. Kayaknya Kiata. Iya, A-nya lagi Asmi. O-nya? O-nya ada dulu, bukan. O-nya siapa? Ada dulu, namanya Olive. Oh, Olive. Ada Olive dulu. Di Makau. Makau dulu. Itu Bukannya Makau dia jadinya. Ananta Janma. Berarti bener deh Baldur dulu, bener karena era balon udara dulu kan. Baldur tuh 13 ya. 12 ke 13 ya. Iya, tiba 13. Terus abis itu gua naik ke semester 3. Terus ada angkatan Olive tuh bawah masuk tuh, angkatan NP, angkatan bawah tuh masuk. Terus nah yang kayak gua Kiata Ojen tuh kan di divisi musik ini nih, waktu itu gua kepikiran ngapain ya kalau cuma jamming. Maksud gua nih kayak gua kepikiran untuk bikinin band-band. Kan maksudnya kayak misalkan mereka si maba ini kan gue juga ngerasain kan jadi maba, datang bingung nih mau ngapain nih di sini gitu kan. Kalau misalkan waktu itu di mural tuh kan ada sosok Mang Herspon atau Mang Yuda gitu yang yuk kita gambar ini, kita bikin ini gitu kan. Kalau di teater ada sosok Bang Wanted, ayo kita bikin teater kali ini gitu. Kalau di musik? Nah, di musik waktu itu gue sempet nggak ngeliat akan hal itu tuh. Ngeliat sih, tapi cuma abang-abang yang cuma jamming aja gitu. Sampai waktu itu gue belum ada yang kayak niat pengen bikin band gitu ya? Belum ya? Gitu. Jadi sampai sempet kan waktu itu di ruangan yang pojok dijadiin akan company ngumpul di situ kan. Kelas paling pojok ada drum, ada segala macam. Pokoknya itu jadi apa sih namanya, tempat penyimpanan ya, tempat nongkrong lah anak-anak kalau cabut juga semua ke situ tuh kalau dari pagi. Nah kalau lagi harinya buat divisi musik kan jamming. Kadang-kadang maaf ya Mas ya, maksudnya gue suka ngeliat maba nih kan, maba takut dong untuk bisa jamming. Maba kan tipe kalau ngekor ditunjuk gitu. Gue yang gue rasa dulu waktu lagi maba ya gitu. Terus ini yang asik ngeband abang-abangan doang gitu.
Yang maba baru sebentar udah diganti lagi abang-abangan gitu. Akhirnya gue kayak lupa gue ngomong ke siapa ya. Saat itu ada yang ngejabat kayaknya. Kayak, bang boleh nggak, maksudnya kalau emang jamming tuh ya maba juga jamming lah, jangan cuma ini doang. Jangan cuma angkatan atas Duduk doang gitu, iya, mabanya cuma kita nonton nimbrung nih, juga lah, nimbrung gitu. jamming juga lah. Di dalam iya. Di dalam iya bener deh. Ada di dalam. Terus gue tuh itu. Nah, akhirnya gue pernah menyampaikan itulah. Gitu. Nah, tapi kan pas gue maba juga gue nggak bisa gimana kan. Iya. Maksudnya dulu kayaknya pas ada Asmi juga kayaknya pernah bikin sesuatu, bikin apa, akustikan sore atau apa gitu kan. Terus nah pas lagi gue yang mencoba untuk di divisi itu tuh, waktu itu ngurusin divisi itu tuh, kan ganti angkatan kan yang jadi kayak ketuanya atau itu kan. Pas lagi ngurusin, gue kepikiran untuk bikinin langsung aja nih band-band. Kan masih maba, mereka juga pasti bakalan nurut aja dong gitu. Jadi yang ikut divisi musik suruh bikin band. Performnya nanti pas Acoustic Corner. Ya iya kan Acoustic Corner kan acara rutin lah itu ya istilahnya. Benar. Jadi pas mau Acoustic Corner mereka tampil. Nah sebelum Acoustic Corner kan ada jarak tuh berapa minggu gitu. Betul. Nah itu yang mau ikut kan ada penerimaan anak-anak company dulu kan. Sebelum Acoustic Corner tuh ada kayak kenalin kita company gitu macam yang mau tertarik dulu tuh nulis selebaran tulis selebaran divisi apa mau apa gitu. Nah udah nih kekumpul yuk pecah, yang mural ke sana, musik ke sini gitu. Nah karena gua ada kayak pembelajaran waktu itu tuh dulu gue jadi maba, haho gitu, bingung kan mau ngapain, jamming doang gitu. Langsung lah yaudah kita bentuk band masing-masing gitu. Kalau ada yang nggak ketemu bandnya nanti coba dikomunikasiin lu mau sama siapa nih gitu. Yaudah yang lain bikin band. Ada Anak Janma, balik lagi Anak Janma, ada NP sama Olive tuh situ. Terus ada salah satu lagi For yang main harmonika gitu. Riri. Iya For Riri bener. Terus gue bilang ke Olive nih ada nih NP kayak cocok sama lu main gitu. Terus kayaknya gue udah ketemu NP sama Olive, kayaknya waktu itu ada lagi nih si Riri For tuh. Lu ajak itu jadi bertiga gitu. Ya gue nggak tahu akan lahirin namanya jadi Antar Janma, maksudnya udah terserah mereka kan saat itu. Yang penting gue cuma udah nge-plotting-plottingin aja tuh si orang-orang ini nih. Nah kan seleksi alam dong. Udah mereka perform, maksudnya abis itu kan seleksi alam. Kedepannya terserah lo pada mau lo terusin monggo enggak juga nggak apa-apa gitu. Nah yang lanjut Antar Janma gitu, yang terus di kampus gitu ya, di era kampus tuh dia tetap ngeband, tetap inian kayak Mantra ada, Antar Janma ada. Makanya lu Makau itu jadi Maka kan? Sempet Makau jadi Maka. Nah sempet karena si Olive-nya difokus di Antar Janma kan gitu. Jadi Olive sempat jadi waktu itu ada personil terakhir siapa, Olive kayaknya deh gitu. Iya gue inget banget. Jadi Olive fokusnya di Antar Janma. Gitu. Bener. Udah jadi Maka namanya. Oke jadi Maka tuh. Karena cuman ada mention Aldi, Kyata sama Asmi. Iya bener, gue inget banget. Nah kelihatan profesional tuh ketika kita ini bukan. Tapi Maka udah punya lagu sendiri ya? Nah ini makanya nih gue bilang, maksudnya kita tuh nggak awalnya nggak berharap mau kayak gimana kan, profesional atau apa gitu. Terus ketemunya di Kanbar, jamming bareng ya, kayak nggak di Kanlam, seinget gue di Kanbar. Datang semua bawa alat, bikin lagu. Ada satu lagu Keturulang Anggal tuh bikin, tapi liriknya juga masih lirik Olive saat itu kayaknya. Ada part-part Olive juga di situ. Terus Asmi juga bagus bikin lagu situ tuh. Jadi dulu Mantra tuh Maka banyak juga, maksudnya Asmi perannya banyak di situ. Maksudnya emang frontman untuk dia bikin lagu segala macem gitu kan. Karena si Asmi itu punya band ternyata kan di luar kampus. Apa tuh? Punya kan? Punya nggak sih? Itu. Yang band rocknya dia? Iya band rocknya dia yang pakai topeng ya dia kalau manggung ya. Iya nggak laku kayaknya. Lupa gue nama bandnya.
kayak sempat diundang dah Iya. di salah satu acara. Lupa, iya pernah. Yang dia main gitarnya Iya gitu-gitu. jongkok-jongkok Iya, gitu. jongkok-jongkok, ya. Emang jago, Asmi jago lagi. Iya. Jago tuh orang. Terus ya udah makanya pas ketemu gue kagetnya, wah ternyata langsung bikin lagu ya gitu. Ternyata langsung bikin lagu. Terus jadi satu lagu, makan kayaknya hari itu langsung jadi satu lagu. Jadi yang kayak membedakan antara Baldur sama Maka saat itu tuh kayak Baldur emang band weddingan aja udah diundang nih di acara kampus, terus bawain lagu White Shoes gitu, menghibur orang gitu. Itu apa namanya? Balon udara. Oh, balon udara, iya. Kalau Maka. Oh iya bener, balon udara weddingan ya. Iya kayak gitu. Iya. Nyenengin orang. Kalau Maka ya buat lagu kan pasti orang nggak bisa langsung nyanyi kan, harus adaptasi dulu, harus sering manggungnya dulu gitu. Jadi itu cuman dari awal tuh Maka tuh kayak gitu tuh. Maka ya bener. Maka. Itu lu masih kuliah tuh, Maka masih ngampus kan? Masih ngampus. Mantra Kama abis itu kan dari Maka lu ke Mantra Kama tuh. Branding. Di rebranding. Sebenarnya kan Maka kan? Mantra Kama tuh. Maka itu Mantra Kama itu Maka kan sebenarnya. Iya, dicari-cari ternyata bisa jadi ada ininya lah, ada apa namanya? Artinya gitu. Oh. Gue juga nggak tahu siapa yang dapet, kayak Kiata atau Manson ya, antara dua orang itulah kayaknya. Yang ngasih nama Mantra Kama jadinya. Jadi arti jadi Mantra Kama tuh ada artinya gitu. Oh. Soalnya wah keren nih. Mantra Kama tuh Maka kan? Maksudnya. Maka. Singkatannya Maka lah ya. Singkatannya Maka gitu. Tapi sebelum transisi itu kita udah sering nyebutin kayak Mantra Kama gitu. Iya. Oh gitu. Udah sering nyebutin, cuman kayaknya nggak tahu artinya itu apa. Oh. Gitu. Gua sih kayaknya baru dapat artinya. Artinya kayak yang gue nggak tahu, tapi yang nyebutin antara Kiata atau Manson ya. Karena kayak gue nggak inget sih gue nyebutin jadi Mantra Kama gitu. Enggak sih, antara mereka dua orang itulah. Tapi Mantra Kama ada Asmi? Nggak ada kan? Nggak ada. Akhirnya Asmi harus cabut kan waktu itu tuh. Iya, makanya gantilah Mantra Kama. Jadi Mantra Kama itu tuh di 2000, gue lupa ya, 16 atau 17. Itu udah nggak kuliah ya? Udah nggak ngampus ya? Masih ngampus nggak? Lu lulus berapa sih tahun dulu? Akhirnya 17 gua. Harusnya 16 lulus. Iya. Harusnya jadinya 17. Kayak 17 deh. Kayaknya ya. Aku juga lupa. Jadi 16. Jadi tuh sempat vakum juga. Si Mantra Kama. Si Maka. Gua sempat cabut. Oh. Gua kan waktu itu ini kan cuti. Iya. Gua nggak kampus. Jadi gua nggak ngeband juga. Nah mereka masih tetap jalan tuh. Mereka sempet rekaman gitu di mana. Terus lagu-lagunya jadi. Terus pas gua ngampus lagi kayaknya 16. Kayak 15 gue cabut tuh, 16 gue balik lagi buat kuliah kan. Kuliah lagi tuh 16. Ngeband lagi tuh situ kayaknya gue balik lagi ke mereka. Balik lagi tuh. Terus kayak ketemu Asmi deh, gue kayaknya balik lagi tuh. Ketemu Asmi, lu ngeband lagi nggak? Ya ngeband lagi saat itu kayaknya. Ini tempat Asmi deh, di kawasan Asmi saat itu tuh. Oh iya. Pertama kali gue ketemu Maka lagi. Setelah gue cabut tuh, gue cabut. Oh, lu sempet cabut dari Maka? Gue cabut semua, everything. Iya. Lu gabung ke Oxymoron, Fart and Loose. Enggak, pas gue cabut semua gue tinggalin. Oh iya ya. Tongkrongan semua gue cabut. Oh sempet ya? Semua. Ngalos adalah 6 bulan atau setahun gitu kayaknya. Nggak ke kampus juga gue. Oke, los aja gue saat itu. Nah pas gabung sama Fart and Loose lu jadi drummer itu? Lu drummerin 18. Fart and Loose kan? 18. Sempet. Nah, 16 kan balik lagi kita ngeband-ngebandnya Mas Mi. 17 ternyata kan something lah tuh ya kan. Jadi mereka harus keluar, sama kan bebarengan sama drummer Fart and Loose harus keluar. Ya kan? Alasannya sama, mirip-mirip lah. Iya. Gitu. Ya gitulah intinya. Jadi kan fase-fase itu di kampus tuh ya udah, karena ini gue kayaknya baru lulus. Jadi kan kayak nggak ada beban atau apa gitu, kayak baru terus lulus. Yang lagi mulai semangat, ada kekecewaan juga ketika Asmi cabut gitu. Ibaratnya wah ya kayak waduh frontman-nya cabut, ini mau gimana nih band nih gitu. Cuman pas gue ngeliat anak-anak apinya masih ada gitu. Terus gue inget banget nongkrong di kayak panggung merah.
Oh, Terus gimana nih? Lupa gue antara Panggung Merah atau Balukuana, inget gak dulu di Balukuana Iya, ada tempat di kotak air tuh. Iya, Bawahnya mesin air tuh enak banget tuh buat nongkrong di situ tuh. Hmm. Di sarang bilangnya sarang Balukuana. Itu kan kayak point of view-nya enak banget, luas gitu Iya. kan. Apa di situ ya gue lupa juga kayaknya. Ya udah deh kita jalan lagi yuk. Ayo gas lagi lah gitu. Ya udah sekalian ganti nama jadi Mantra Kama kayaknya di situ tuh. Kayaknya sih inget gue sih. Lu di Balon Udara tuh gitaris ya? Gitaris. Megang gitaris. Gitar. Di Maka gitaris juga. Gitaris juga. Kan Fart and Loose ya, lu mengisi kekosongan Nah, Fart akhirnya- and Loose kan jadi drummer tuh ya kan? Iya, Fart and Loose. Akhirnya Bang Andri juga cabut kan. Akhirnya ya udah gue bantuin Banon. Iya. Banon kan bantuin gue di Mantra. Jadinya. Oh iya. Banon kan jadi main bass. Iya bener. Di Mantra. Banon masuk ke Mantra Kama. Banon masuk ke Jadi Mantra, main bass. Main bass. Gitu dia. di Fart and Loose sama Azlan. Main gitar. Main gitar, gue bantu ngeblues dia main kalau di Fart and drum. Loose. Iya. Gitu tuh. Iya bener. Tapi Fart and Loose saat itu gue waktu bikin mah gue tahu waktu mereka baru mau jadinya tuh sama di lorong. Iya. Ada gue saat itu. Dulu tuh gue kira gue yang akan menjadi drummer Fart and Loose. Karena ada Bang Andri. Terus ada Oh Bang Andri. gitu, tadinya harusnya lu. Gitu. Awalnya. Enggak, lu kira Gua kali ya? kira. Iya. Karena di situ kan di lorong itu tuh jamming, yuk bikin band namanya bukan Fart and Loose dong. Oxymoron namanya, gitu. ngeblus Gue kayak ngeblues, gitu. Ternyata yang masuk Bang Andri buat jadi drummer. Ya nggak apa-apa, malah bagus tuh gitu kan ada dia. Gitu, jadi ya udah di Oxymoron. Terus dia jadi Fart and Loose kan dia juga tuh. Iya, jadi Fart udah and gue Loose. jadi drummer Fart and Pas Loose. jadi Fart and Loose lu drummernya tuh. Jadi emang gue nyoba jadi drummer lagi saat itu tuh. Pada saat itu Fart and Loose langsung bisa lumayan lah tuh manggungnya kayak Baru kita ke Bandung oke gitu. sih, ke Bandung. Sama terus lu kan. Sama yang di basement hotel Swiss Bell Kemang. Itu Enggak lu kayak nggak? enggak gua. Lu tuh enggak Gua ya? nggak ikut. Gua di itu siapa ya Polmed drummernya sama di berarti? Bandung gua. Itu siapa main. drummer anjir? Udah Fart and Loose gua. Mm-mm. Udah. Sorry berisik Mas. Iya. Udah Fart and Loose kalau gua. Iya. Di jalan udah sama Mantra, terus Mantra juga berubah jadi full band. Baru Lulus. mulai ada pergeseran musik kali gitu kesukaan. Iya, Gitu. Yang tadinya folk. Folk. Yang awal Mantra Kama kan folk. folk banget ya. Folk rock ya. Maka. Oh, Maka folk. Maka folk banget tuh kayak dulu kita suka apa KOC. Iya. Itu tuh King of apa sih? Itulah pokoknya KOC itu tuh. Terus Masa-masa folk itu ya. masa-masa Star and Rabbit. Terus kalau band lokalnya band ya. lokalnya Star and Rabbit, dulu terus 420. 2014 belum 420 kayaknya. Belum ada ya? Bukan belum ada tapi kayaknya nggak belum dengerin iya, itu. iya. Belum denger 420. Payung Teduh dong. Oh iya, Payung Teduh Payung folk. Teduh lah. Oh iya. Orang masih ke kampus kita. Iya. Nyanyi sendiri. Iya, Payung Ya, Teduh. yang dijemput naik motor Supra. Bener. Itu masih. Band tetangga ya, band tetangga itu. kan, Hitungannya iya. band tetangga, Band band tetangga. UI kan. Sendirian kan tuh dia mau. Iya. Gak mau bandnya masih sedoang. Iya. Nyanyi 2013 14 ya. Tapi itu udah lumayan ada namanya tuh Payung Teduh. udah wangi pada itu. saat itu. Ketika orang kita nontonnya udah nyanyi. Iya, benar. Gue di mana-mana. Bener Payung Teduh. Itu nah pas ke Mantra Kama udah mulai bergeser menjadi ada post rock, ada ambience gitu. Karena kayak kita mau mention sama-sama mendengarkan musik yang sama. Gue mendengarkan The Thirst and the Wild, terus Sigur Rós gitu. Gue banyak mendengarkan mereka. Kenapa nih bikin lagu 8 menit gitu. Lagu apa ini 8 menit, 10 menit, 10 lama banget nih gitu. Nah, akhirnya Mantra tuh yang direkaman apa, live-nya apa, selalu beda tuh. Jadi orang tidak menemukan hal yang sama di saat live. Di saat live. Iya, rekaman. Makanya di Spotify juga ada gue ngerilis versi live-nya. Oh iya. Jadi ada lagu Riu itu versi aslinya cuma 4 menit. Itu buat kalian yang belum dengerin lagu-lagu yang Mantra Kama, Ya, masih ada ya di Spotify ya? Masih ada sih. Anjir itu enak sih menurut Kayak nggak ada yang tahu dah. Ya cuman semoga ini ada yang tahu nih Mantra Kama, coba dengerin deh. Enak banget sih. Asik sih Riuh itu. Emang ya? Ya buat gue sih enak ya. Karena pada saat itu anjir nih, ya maksudnya kan gue ngeliat
perkembangan lu ya. Dari balon udara yang dimana tadi lu jammingin lagu orang lah. Iya. Ya kan ngebawain lagu orang, menghibur orang dengan mengcover lagu orang kan. Cover. Terus lu bikin Makau dulu. Lu saat itu kan foto-foto aja tuh. Iya, gua kan. Kan Baldur main di acara lu. Foto. Oh iya. Iya kan? Oh, iya. Ada kan gua di foto lu. Ada. Baldur itu, band lagu Wetsus. Iya. Gitu. Itu emang itu masih balon udara ya? Balon darah. Masih ya? Masih. Anjir udah lama banget itu anjir. Balon darah. Itu sama gue lagi ngeband sama Robi. Oh. Getrau namanya. Oh, Getrau. Getrau yang Bro, rocknya kan? Iya. Di dia Getrau lu rock. jadi apa tuh? Drummer teman tetep. Oh, drummer. Main-main Nirvana. Si Robi, Banon, Abo. Getrau Iya. asik tuh anjay. Konyol sih pertama kali manggung kayaknya tuh ya. Yang Abo pakai BH doang manggung. Iya anjay. Jadi kayaknya itu manggung acara momen apa gitu. Jadi kita apa nih mau manggung ya? Udah pakai pakaian cewek aja udah manggung gitu tuh. Ya udah paling maksud gue sebatas daster. Gitu tuh sebatas kayaknya Banon atau Robi pakai daster seinget gue ya. Iya gue inget banget itu. Gue kayak normal aja dia cuma pakai apa lengan panjang gitu doang. Gue kayak wah, aneh banget sih kalau harus ini Abu tiba-tiba pakai celana jeans. Kayak masih ada tuh gue foto. Lepas baju dipakai BH gitu manggung. Kayak gue masih ada deh itu foto. Udah aneh banget sih. Manggung di Polmed kayaknya. Iya di acara apa ya lupa gue. Penerbitan apa ya? Gue lupa sih. Apa teknik ya? Lupa gue. Itu Getro pecah di situ tuh. Iya pecah sih itu anjay. Itu apa ya? manggung lagi di tempat juga manggung kan. Getro tuh di situ. Manggung si Robi Di Gigs Tolol dulu bikin Gigs Tolol. Oh iya Gigs Tolol. Dulu di basement. Saat itu ya di Gigs basement. Tolol pindah lagi di belakang kafe apa dulu yang di UI. Ada juga tuh di belakang UI Di ada kafe coffee shop ya. Coffee shop kalau nggak salah ya, kafean kan? Kafe, coffee shop nggak apa coffee shop? Belum ada ya? Nggak tahu coffee shop. Tapi maksudnya tempat ngopi kan? Tempat ngopi, kafe. Iya, Kafe milkshake gitu. Iya. Kafe. Dulu situ tuh, kayak udah nggak ada tempatnya deh. Bikin gigs tolol. Oh dulu di ini Atrium Senen. Oh iya. Apa namanya? Fun and Loose. Iya, gue main. Lu main juga ya? Mantra main juga? Enggak, balon udara. Oh balon udara ya? Balon udara. Anjir, jauh juga ya, maksud panjang ya perjalanan balon Senen udara ya? Yang di Iya mau ke arah Ancol, iya, apa Atrium. Itulah Kelapa Gading. Udah tutup kan sekarang ya? Gading anjir di Tempatnya kafe. Azlan tahu tuh Azlan. Iya itu Tempat baru klub itu. tuh, kafe klub kan? Iya, itu klub bar, ada yang menjadi Anjir, main DJ-nya. di situ Tuh bikin kita. gigs tolol di situ tuh. Iya bener. Gitu. Ada kan lu? Ada gua Iya. juga masih ada itu fotonya tuh. Foto yang rame-rame kita di tengah gitu. Gua Iya, masih itu. nyimpan foto-foto acara-acara company lah dari Ada lu. pertama. Wah, aset lu berarti banyak juga Mas ya? Hah? Lu berarti banyak megang-megang aset-aset Banyak itu mahal dah pokoknya. penting itu lu. Sejarah maksud gua. Acoustic Corner 1 dari Acoustic Corner 1. Nomor 1. Lu masuknya di Acoustic Corner berapa? 3 ya? 2? 3 kayak taman bermain gue lupa. Iya. 2. 2 ya kayaknya. Aku sekolah tuh dari berapa sih? Dari angkatan ke berapa? Dari company? Iya, Gua company lupa apa? dari angkatan gua udah ada. Udah ada dari angkatan gua. Kayaknya Lupa. udah ada. Pokoknya gue taman bermain. Itu kan company dibikin gara-gara ya kampusnya sepi kayak rumah sakit. Akhirnya dibikin lah company. Gitu si Roy sama Ombol kalau nggak salah. Ya, benar-benar. Yang mencetuskan company ya. Roy sama Benar-benar. Ombol. Karena ini sepi banget nih kampus seni. Iya, nggak ada Karena company kegiatan gitu. Kegiatan-kegiatan seninya mah. Iya, benar-benar. Gitu. Mereka waktu itu udah abang-abangan banget tuh. Situ tuh. Gitu. Nah, gue ngeliat lu fokus enggak, sebelum itu kan lu jadi apa namanya, lu lulus kuliah nih. Lulus kuliah lu kerja langsung. Enggak. Langsung kerja. Oh enggak ya? Ngapain? Ngeband Langsung. aja tuh gue tuh. Kayak istirahat tuh, paling freelance aja, nggak kantoran. Bisa, Beberapa ya. temen gue kan era itu langsung kantor. Oh, langsung kerja fresh kantor graduate ya. kantor gitu kan. Lu enggak ya? Enggak, gue Freelance sama ngeband ngebangun Mantra Kama tuh. ngebangun karena lagi mencoba bangun lagi tuh, Iya. bikin waktu itu ganti jadi ke Seiring post berjalannya rock. waktu lu mencari uang sambil membangun Mantra Kama ini ya. Ya, terus rekaman lagi. Rekaman di
waktu itu rekaman. Nah itu kayaknya cikal bakal gue belajar rekaman tuh dari situ tuh. Karena gue pada saat di mantra. Karena waktu itu rekaman sama orang, terus gue ngeliat kayak toolsnya bisa nih, harusnya nih gue nih, karena tampilannya tuh mirip-mirip Adobe lah gitu. Kayak lu bisa Adobe, harusnya lu bisa nih gitu. Harusnya lu bisa juga software ini nih gitu. Artinya software rekaman ini nggak kudet-kudet banget lah gitu kalau lu bisa software Adobe. Apa sih gitu dulu kan namanya software rekaman? Beda-beda. Gue pertama kali pakai Cubase. Gue waktu itu ngeliat si orangnya pakai Studio One kayaknya deh. Terus gue Studio One. Terus gue yang gue pakai akhirnya Cubase 5 kayak Cubase lama tuh. Belajar juga sama Banon juga jago juga kan dia. Udah ngulik-ngulik dari situ tuh. Sampai sekarang akhirnya ganti, nggak ke Cubase lagi gue. Ganti buat Ableton kalau sekarang. Sekarang ini di Pink Pitch. Sekarang gitu. Itu belajar cikal bakalnya dari situ tuh, dari mantra. Kayaknya bisa nih gue nih. Iya, karena lu mulai serius untuk memproduksi sebuah gitu, musik, ngulik. Ya kan itu di mantra kan. Di mantra bener. Iya, bener. Akhirnya karena waktu itu yang tadi Asmi cabut, apa nih tersisa lagu apa yang masih bisa dibawain atau harus bikin lagu baru gitu kan. Terus karena kan perannya Asmi waktu itu banyak kayak maksudnya bikin lagu gitu. Terus nah baiknya dia juga kan masih ngizinin beberapa lagu-lagu lamanya terus bawain aja gitu kan. Enggak, ya udah kayak beberapa lagu-lagu lama gitu kan. Ada yang di remake, ada yang tetap seperti itu, ada bikin lagu baru. Ada waktu itu pas udah jadi mantra kama tuh, kayaknya kita bikin lagu yang cerita masa lampau tuh, Cermala, yang isu tentang bumi, terus pencemaran bumi yang gitu-gitulah. Isu-isu alam ya. Alam, kerusakan alam yang gitu-gitu. Nah, bikin lagunya cerita masa lampau. Itu yang nulis kayaknya lirik gue lupa deh, antara Keta atau Manson, gue kayak lupa. Soalnya organik banget sih, kita malam-malam di kamar gue nih. Iya. Begadang-begadang gitu, terus jadi lagu gitu tuh. Masih akustik aja, kita nggak kayak yang mau bikin lagu colok. Kalau sekarang gitu kan mau bikin lagu colok ke software recording, udah nyari buka reference gitu. Kalau dulu kan jamming banget gitu, nih mainnya gini nih, liriknya gimana gitu. Dulu tuh gitu kayak Cermala. Terus dan lumayan naik tuh waktu itu Cermala. Oh, Cermala naik ya? Cermala naik karena di Spotify? Enggak, di YouTube. Oh, di YouTube. Waktu itu masuk gini, dulu ada kayak Vox lokal atau apa ya, yang tentang buat suka ada yang masukin lagu-lagu kita terus masuk ke playlist mereka. Gue lupa waktu itu YouTubernya apa. Gue lumayan lupa sih. Apa ya? Bukan Vox lokal ya, apa ya? Folk apa gitu. Vokatif. Bukan itu. Media. Apa ya? Jadi tuh kayak ini Mas, akun apa sih namanya, video. Dia ngupload video lah. Ngupload musik-musik orang. Terus kalau musik kita diupload di akun itu keren gitu, maksudnya exposure-nya besar lah gitu. Gue lupa folk apa gitu. Namanya tuh. Nah, Cermala waktu rilis kan masih di Bandcamp dulu tuh kayaknya, Bandcamp, terus apa satu lagi, Bandcamp, YouTube, sama di aku lupa, SoundCloud kayaknya deh. Jadi belum rilis di Spotify, belum ngerti kayaknya waktu itu. Oh iya, di SoundCloud belum, dulu. Iya, bener. Bandcamp tahu dari Banon tuh waktu itu nge-share di Bandcamp. Sudah YouTube, berharap di YouTube. Terus kita rilis, terus masuk ke exposure yang tadi tuh si folk apa tuh gue lupa. Terus besoknya tuh ini gue inget banget ada kejadian ini Mas, yang tsunami yang di Anyer, yang ada salah satu band Indonesia kena tsunami itu. Apa, lupa gue nama bandnya itu. Seventeen ya? Iya, Seventeen. Terus nah ada kejadian itu di hari sebelum
gue rilis kayak besok tuh ada itu deh gitu. Jadi kan ada kerusakan yang terhighlight adalah kerusakan lingkungan gitu kan, gara-gara manusianya gitu, kerusakan alam segala macem. Udah jadi lumayan Panjang. nasibnya bagus tuh. Iya. si lagu itu gitu. Cermala, iya. Cermala itu kan tuh. di Mantrakama tuh kan. Mantrakama, Cermala. Mantrakama. Sisanya ada yang pop, post rock, lumayan post rock, ada yang lumayan ambience gitu, ada yang lagunya aslinya 4 menit jadi 12 menit. Tapi pada saat itu Mantrakama udah menghasilkan? Band yang menghasilkan atau belum? Dibilang menghasilkan iya, dibilang settle belum. Dibilang menghasilkan iya, ada lah maksudnya panggungan berbayar gitu. Di saat itu ya. Di event-event ya? Karena Event-event. Tapi untuk kita hidup dari musik belum. Gitu. Kita hidup lu tetap nyari duit di tempat lain. di tempat lain. Lu kan sebagai desain ya? Desain, tetap yang lain juga pada di tempat lain gitu. Itu juga berubah kan jadi full band. Itu masih freelance? Masih freelance gua. Kayaknya udah mulai 2000 mulai in-house di agency gitu ya. Kayak 19-an kayak gue lupa 18 19 gitu. Baru kontrak di agensi gitu? Iya kayaknya gua. Tadinya ya udah gua ada proyekan apa, gua kerjain freelance apa, gua kerjain gitu. Lumayan ya freelance-nya pada saat kayak misalkan ikut Konsina tuh. Oh iya. Apa namanya? Ya, itu kan ada acara musik Indofest. Iya. Nah, gue pernah jadi desainer Indofest gitu. Di 2000 berapa ya? 17 kayaknya 17 18 kayaknya 19 enggak dikuin gue. Untuk eventnya ya? Lu ngedesain untuk eventnya berarti ya? Iya, untuk eventnya benar. 16 gue maka pernah main sama Asmi juga di situ tuh. Di acara Konsina? Iya, Konsina. Oh iya, di acara Indofest. Yang sama Flut bukan sih? Itu Konsina Membumi. Lu ikut Oh iya, Konsina Membumi. Ada lu gak? Iya, ada lu itu. Ada gua itu. Itu bukan yang Indofest tapi Konsina Membumi. Konsina Membumi. Ada lu itu, ada Ramatama, ada Mantrakama. Semua kita berangkat kan semua itu. itu. Iya. Pindah nongkrong. Itu lumayan tuh dingin ya. Bu banget. Di perbukitan apa? Pertama kali gua ketemu bukit ya? di ini mana sih Cibodas. Cibodas ya? Bumi perkemahan. Oh, Bumi Perkemahan Cibodas. Iya. Dingin sih itu. Itu pertama kali tuh gue kayak gue ngefans sama Flut gitu. Iya. Bisa ngobrol Iya, gitu. iya. Di tengah gunung gitu kan. Anjir, susah banget itu. Baik banget mereka gitu ngobrol. Kayak kalau ditanya achievement lah maksudnya. Iya. Saat itu tuh umur segitu. Gue ngefans gue sama dia nih dengerin lagunya gitu kan, tiba-tiba ada orang kita nongkrong bareng gitu sama abang-abangan itu, sama bapak-bapak itu. Iya. Dan kita manggung mereka nonton. Itu udah Mantrakama kan? Udah Mantrakama. Mantrakama apa Maka? Mantrakama. Udah Mantrakama. Udah full band. Oh iya, udah full band. Udah full band. Iya. Udah. Gue kayak inget banget ya. Maksudnya waktu Maka kan waktu berempat. Jadi gue sempet ada fase berempat tuh. Berempat sama keyboard di satu. Si Andri. Belum ngisi tuh, belum ada drummer juga kan. Tapi Asmi udah cabut. Ada fase di mana manggung di Earhouse, akustikan berempat gitu. Sempat ada beberapa event tuh manggung berempat gitu. Sebelum akhir kita rilis jadi full band gitu kan. Manggung berempat. Nah, sempat main di Earhouse tuh, ketemu Mbak Enda sama Mas Reza kan. Gitu. Terus itu di acara gue juga bukan ya? Apa iya, acara foto. Enggak, acara sebelumnya. Kan sebelumnya tuh kan gue bikin acara juga di situ tuh. Nggak, pameran foto. Bukan ya? Sebelumnya ya? Sebelumnya. Oh iya, sebelumnya lu sebelumnya acara gua apa ya, rilisan ya? Enggak, jadi tuh Enda and Reza lagi. Dia tiap hari Rabu. Oh iya. Sesi jamming. Tiap hari Kamisnya showcase. Gitu. Rabu jamming, Kamis showcase. Jadi gua datangnya di hari Rabunya dulu. Sesi jamming. Mencoba untuk kayak, Mbak kita ada band loh ini gitu. Terus itu malah kayak 2015 atau 16 gue lupa fase-fase itu tuh. Terus ketemu sama dulu manajernya Kang Sandi tuh. Terus manajer Earhouse. Terus diajak undang besoknya untuk main showcase di situ. Dari jamming itu, dari hasil jamming. Ya udah akhirnya di situ main. Nah, main lagi di pas acara lu. Main lagi pas di acara lu yang acara foto, pameran foto. Nah, main lagi di situ tuh.
gitu. Makanya pas ketemu di Konsina Bumi kan ada Mbak Enda juga kan, ada Enda Rasa juga kan tuh. Gue masih inget kayaknya deh Mas Rasul ngomong pas lagi cek sound tuh kan, cek sound ditontonin sama band-band lain kan, cek sound yang pagi-pagi di gunung gitu. Nih Maka jadi begini sekarang nih. Jadi band-band post rock band psychedelic gini nih. Iya. Iya kayak gue inget deh. Gitu. Gue bingung gue lupa respon apa gitu sih. Kayak emang ya waktu itu apa yang maksudnya kami sukain aja sih, mau main apa gitu kan. Terus seru ketika nggak cuma post rock tapi ada world music kayak juga gitu ditambahin gitu. Jadi kayak kalau emang kita nih nggak bisa bikin orang nyanyi, minimal tuh kita semua nih, kami semua nih si band ini nih bisa bikin lo semua tuh pada merinding karena denger ambience ini gitu. Waktu itu sih kayak gitu, suka jadinya, karena suka sih. Itu pas Mantra lo rekamannya di sini ya? Karena gue lihat nih ruangan lo ruangan studio banget. Enggak, ya ala kadarnya mas. Hah? Ala kadarnya studio rumahan. Kayak studio banget ya kan? Nggak proper juga sih buat inian. Gue kira rekaman di sini juga pas Mantra kan enggak ya? Enggak. Ini belum ada. Ya? Oh ini belum ada belum ya? Ada. Ini baru banget sekarang ini ya? Enggak, ini jadinya setelah 2021. 2021 atau 22 deh ini. Kayaknya gitu. Setelah abis gue merit kayaknya ini mah baru jadi bangunan ini. Rumah tumbuh lah maksudnya. Iya. Gue cuma sekamar terus bangun lagi ruang sebelah, gue bangun lagi ke belakang gitu. Nanti gue bilang budgetnya terbatas karena bini gue kayak minta dapur, gue juga perlu studio, budgetnya kecil. Jadi dibikin barengan aja lah. Barengan gitu. aja ya. Studio buat rekaman gitu. Studio rekaman apa, dapur rekaman. Langsung ke dapur tapi sambil orang rekaman gitu. Ruang kerja lah, ruang apa aja sih maksudnya, kayak balik lagi. Membangun ini semua tuh dari hasil lu freelance sebagai lu di agensi, kerja di agensi. Iya, nabung-nabung di situ. Nabung-nabung. Setahun gua after merit lah, setahun tuh kayaknya gua jadi nabung gitu. Terus ada budget tapi sedikit, tapi emang udah kayak perlu dapur ya gitu. Sebuah rumah ini kayak perlu dapur gitu. Ya udah akhirnya yang tadi gue bilang digabungin lah dapur sama ini nih gitu. Iya, gue kira ini studio rekaman. Kecil kok bukan ya? Ini buat lu jamming ngulik-ngulik paling ya? Jamming ngulik, ngulik, bikin demo gitu. Workshop juga ada di sini. Oh iya. Workshop ya udah unplug-an aja maksudnya. Duduk sana, duduk sini gitu. Emang sesi studio aja gitu. Kayak di apartemen mini studio gitu maksudnya. Iya. Cuman pada saat lu ngulik-ngulik gitu, nyamuk mas, rumah di kebun nih banyak nyamuk. Kagak kelihatan. Iya karena yang tadi gue bilang ada budget cuma sedikit, ya udah maksimalin minimalnya aja. Cuman gitu. Pas pada saat lu ngulik-ngulik musik gitu nggak kedengeran sampai tetangga ya? Enggak ya, nggak ada yang komplain tuh. Denger musik gitar alhamdulillahnya sih gitu. Kayaknya belum ada, alhamdulillahnya sih. Iya. Karena mungkin rada jauh kali ya dari tetangga. Udah rada nggak terlalu nggak sebelah kan banget. Masih hutan ya tadi ya. Sebelah masih banyak pohon-pohon tuh, hutan. Pohon-pohon. Wah asik banget deh nih tempatnya si Aldi. Gitu. Kacau. Cuman masih panjang nih perjalanannya si Aldi nih, dari balon udara, Makau, Maka, Mantra Kama. Sekarang bikin lagi band loh. Musik lagi, balik ke musik. Lu emang sesuka itu ya sama musik? Gak ada. Lu padahal kan basicnya desain nih. Gambar. Seni rupa lah, ya kan? Seni rupa. Dulu tuh mau masuk Polmed, tahunya gue bisa pengen gambar aja gitu. Nggak kepikiran desainer grafis tuh apa, nge-layout. Gue nggak kepikiran sosmed. Belum ada ya sosmed. Belum ada. Jadi nggak kepikiran kan nge-layout sosmed, nge-layout Instagram gitu. Mau gimana ya sosmed kita ya gitu, belum ada sih itu. Sosmed branding itu belum ada tuh zaman itu ya. Tahunya kepikiran pengen gambar aja. Kenapa nggak jadi pelukis? Harusnya. Pengen lu suka menggambar secara digital berarti? Suka. Jadinya gue lu kenapa nggak masuk jadi seniman murni gitu, pelukis? Apa nggak boleh? Kayaknya tadinya gue pengen jadi pematung. Oh, pemahat. Gue pengen batu waktu itu pematung. Terus ada di KJ nggak salah ya. Pengen banget tuh gue jadi pematung. Oh, di KJ ada ya pemahat ya?
formatnya? Nggak tahu ya, maksudnya Bukannya diisi doang ya? yang sini-sini yang gue tau kan kalau nggak IKJ isi gitu kan. Iya. Terus gue pengen ke IKJ nggak boleh menyokap gue Iya tuh. kan nggak boleh. Jauh lah, apalah gitu. Kayak Terus? mungkin aneh kali seni yang aneh banget gitu. Kayak seni kontemporer gitu Iya, kayak. iya. Tapi gue pengen banget ke situ, ke arah situ kan. Karena kalau patung tuh kayak ada bentuk wujudnya aja gitu. Oh. 3 dimensi gitu, ada volumenya. Jadi gue suka sih, lumayan suka gitu. Karena ya udah nggak bisa, jadinya udah masuk desain. Desain. Gue pikir, Gampangnya ya. gue pikir di Polmed gambar doang, ternyata harus punya laptop. Iya kan desain. Harus. Ya? Nah nggak ngerti pak gue. Oh iya benar Ya kan nggak tahu tuh. Karena yang lu gua SMA tahu. ya? SMA. Bukan multimedia ya? Enggak, SMA. Saat itu belajar sih Corel. Standar Ya, kan Corel SMA ada belajar sih. Corel. Kita SMP belajar pen. Iya, SMP Pen. Terus selalu harus nggak bisa. kebayang tuh ya. Apa nih branding gitu-gitu. Oh, Wah. diajarin tuh. Lu baru ngebuka. Oh, kebuka nih pikiran gua. Oh, ternyata desain begini gitu. Iya, Ada foto, nge-branding, ada desain untuk produk gitu desain ya. produk, Iya, desain iya. packaging, foto Desain loh. packaging. Tapi kan foto kalau di desain fotografinya bukan ke apa? Kalau penerbitan kan kayak dapat fotonya lebih buat ke jurnalis ya, gitu. Atau lu kan juga jurnalis ya? Iya, kalau gua jurnalis. Nah kalau gua kan buat brand banget tuh, buat foto produk, Oh. gitu tuh. Dapat juga tuh gua mas, gitu dulu buat foto produk, gitu. Ngajarin gua bikin poster lah saat itu tuh, foto produk, abis fotonya didesain, gitu. Cuman ya oke juga sih. Gua lumayan ini sih suka, maksudnya ikutin perkembangan apa gitu. Oh ya udah berarti emang harusnya berkembang nih kesini. Terus lu gitu. suka musik dari kapan? Daripada saat itu? Kecil. Pada saat lu masuk? Oh, Nggak, dari kecil lu udah kecil. suka musik? Dari kecil. Oh, dari kecil lu musik apa? Yang lu suka? Dari wah kecil mah standar kayaknya gua nggak yang Gitar. Oh sukanya. Dari kecil tuh lu suka musik? Suka lagu, suka musiknya. Oh, suka lagunya, Suka musiknya. Tapi gua dari kecil tuh umur berapa? SD kayaknya. SD lagu apa? Balonku. Apa ya? Gua dulu dapet VCD Red Hot Chili Peppers tuh dari bokap Oh, iya? gua tuh. SD tuh. Oh, lu udah dengerin RHCP? Pertama kali band bule yang gue tahu tuh. Maksud gue nggak kan banyak ada orang kayak gue dulu dengerin Sex Pistols, dengerin band-band apa yang niche banget, yang aneh-aneh banget gitu kan. Menurut gue standar lagi kayaknya. Maksudnya RHCP gitu, Red Hot Chili, apa nih Red Hot Chili Peppers gitu. Lagunya juga yang apa By the Way, yang standar gitu. Tapi walaupun sekarang gue ngebandnya juga bukan yang groove funk kayak gitu ya. Tapi maksudnya arah awal gue tuh dari situ tuh. Dari si kaset itu, terus kaset Guns N' Roses. Gitu. Oh, rock Bokap gue ya dengerinnya. karena dari bokap saya waktu itu dikasih itu tuh. Ada VCD sebenarnya. Jadi kan kayak nonton video klipnya gitu kan, nonton dia manggung. Nonton si RHCP itu manggung atau Axl Rose-nya gitu. Kayak awalnya dua band itu dah. Yang paling gue inget kayaknya. Gue ngeliat lu pas lu ngedrum yang musik keras lah, yang kayak di Part N lu pas di Get Raw. Tuh gue ngeliat lu jiwa rock lu tuh saat itu tuh. Lu ngedrum. Terus tuh gue ngeliat lu mulai karena gue ada abang kan, jadi gue tahu banyak band-band luar dari dia juga tuh. Kayak gue mulai denger apa si Sex Pistols, Ramones gitu, Ramones, terus Beatles malah gue nggak dengerin. Ya lu kan gue nggak tahu tuh, nggak kayak beberapa teman gue kan ke arah Beatles gitu. Gue malah baru sekarang gitu. Wah seru, enak ya Beatles ya gitu ya. Kenapa gue nggak dari dulu nih suka Beatles gitu? Karena lu dari awal udah kena rock, lu RHCP, Nirvana, jadi ke arah sana kan gitu. Iya. Jadi terus nah penemuan jati dirinya, tapi nggak langsung kayak ke band-band yang sekarang gitu. Maksudnya band-band ibaratnya gue dari kecil udah jadi anak suges, enggak sih mas. Iya. Anak post rock gue dari kecil, lu nggak tahu juga gue. Maksudnya band-band itu kan juga dari dulu kan. Tapi ya gue nggak tahu. Maksudnya si Guros saat SD, si Guros apa gitu kan. Nggak belum into ke situ, masih standaran. Terus dibeliin kelas 6, gue lupa kelas 6 atau kelas 1 SMP ya. Dibeliin drum Hurricane. Sama gitar elektrik Gitar elektrik merek Warsbund tuh. Gitar
gitar dangdut lah warna kuning gitu. Kayak dari situ tuh mulai latihan ngeband sama bang gue tuh jamming SMP deh. Asik juga ya. SD kayak SD kelas 6 bener deh gue inget SD. Terus masih dulu kamar di rumah sebelah gue nih, rumah nyokap, kamar cuma kayaknya 3x3 lah tuh. Kamar tempat tidur sekaligus si alat-alat itu tuh. Terus SMP akhirnya dibikinin studio sih waktu itu sama bokap gue, dibangunin studio yang proper lah di rumah. Waktu itu studio sebelah. Studio Sekarang band. masih ada? Sekarang dibongkar jadi anaknya tadi tuh anaknya Kirana. Jadi kamar Kirana tuh. Jadi kamar Kirana. Iya. Itu studio di ponakan gua. Itu bener full peredam, pakai peredam. Sekarang lu akhirnya bikin band lagi nih. Yeah. Dari cerita lu suka musik ternyata dari kecil ya kan sampai sekarang lu bikin band lagi, Pink Peach namanya. Pink Peach. Ini kalau yang gue lihat ini Pink Peach nih musiknya warnanya beda lagi nih. Maksudnya anjir beda dari semua yang lu dari pas balon udara, pas dari Maka terus Mantra Kama kan folk rock gitu ya. Yeah. Nah ini Pink Peach nih warna yang beda lagi nih gitu. Lu bikin Pink Peach ini nih pada saat itu tuh idenya dari mana lu? Bikin lagi band, gue mau ngeband lagi Pink Peach kan isinya orang-orang berbeda nih, nggak sama Kiata, nggak sama Mansion lagi, nggak sama Iya benar. Asmi, ya kan maksudnya benar. Personil lu beda nih, maksud gua kan. Karena waktu itu kan gue lagi ngeband sama Matt Doppelganger, sama Dompleng. Matt Doppelganger, iya. Sama Banon tuh Banon gitu. Kan lagi jadi drummer Banon saat itu tuh. Terus kayak kayak gue masih suka main gitar ya gitu. Terus kayak pengen bikin project lagi. Tapi gue kayak mau taruh deh post rock gitu, taruh deh ambience kayak gitu, gitu atau folk gitu. Gue kayak pengen gitar elektrik gitu kan. Kalau di Mantra kan waktu itu gitar akustik gitu kan. Kayaknya pengen full elektrik gitu kan. Terus yang easily sebenarnya simple mas, yang lebih easy listen, bisa didengar orang gitu. Tapi gue juga nggak tahu ya kenapa waktu itu jadinya tiba-tiba full Inggris gitu kan. Cuman sesimpel itu sih. Karena waktu itu gue cuma mau naruh dulu nih post rock dan ambience, gue taruh, gue mau coba lagi apa ya gitu. Saat tahun-tahun itu kayaknya gue lagi dengerin Lues, ada band Lues tuh, band luar. Terus kena dulu gue sempet tahu Suges dari Robby. Gue tau band Suges dari Robby tuh. Jadi Robby waktu itu zaman ngampus kayak 2014 kayak lama banget tuh. Robby ke rumah gua, terus kita habis begadang lah kayaknya tuh, acara company segala macem, gue lupa. Mau siang tidur siang, aneh banget tidur siang, udah semalam nggak tidur siang. Gue punya playlist lagu buat tidur nih, suka lu pasti nih. Apaan deh, ada nih nama bandnya Seaside gitu tuh, bandnya Adi Hans, ada tuh gitaris Good Night Electric sekarang. Atau dia juga pernah Om Adi tuh di efek rumah kaca apa di Pandai Besi gitu. Nah ada tuh band Seaside, pas gue dengerin wah ini enak banget nih, apa aliran ini nih, Suges nih gitu tuh. 2014 kayak itu, wah nih dia baru rilis album kayak 2013 atau 2012 gitu. Tapi bandnya saat itu sempat vakum kayaknya deh. Tapi udah comeback lagi kan sekarang. Nah ada memori Suges tuh di otak gue tuh. Tapi udah setelah running kayak Mantra gitu kan, udah setelah running Mantra nih kayak oke, suka deh gue band Suges gitu tuh. Terus yaudah dapat apa ya, bagannya dari indie rock, dari gue dengerin dari CLWise gitu. Terus gue dulu pernah nge-recall itu tuh, gue nge-recall lagi kayak gue dulu pernah suka band ini deh gitu tuh. Suges ya, gue cari turunannya apa lagi gitu kan, band-band yang Suges lagi. Oke seru nih
kalau gue ngulik ke arah sini gitu. Sebelum gue bikin kayak gini kayak gue harus ngulik dulu kan, gue ngulik dulu nih ke band-band kayak gini nih gitu. Tapi karena tetap maksudnya beberapa referensi karena eksekusinya gue pasti ada latar belakang juga gitu kan, pasti tetap ada ke bawah dikit kayak ambience sedikit lah walaupun 10% gitu ya. Post rocknya cuma ke bawah sedikit walaupun cuma 10% atau 5% gitu karena latar belakangnya tetap ada gitu kan. Jadi kecampurnya itu di situ tuh. Jadi kayak di Pimpits tuh gue tuangin mau ada warna-warna kayak roots ya dari gue ambil dari di indie rock juga gue ambil gitu. Terus gue juga suka suges, gue suka post rocknya juga, ada ambience juga gue suka, tapi gue pengen orang bisa nikmatin gitu, nggak yang wah anti mainstream banget nih gitu, musiknya ngejelimet gitu, enggak. Gue pengen tetap easy listen, gue pengen tetap pop gitu, sampai kayak kalau ditanya orang ya nggak apa-apa gue band pop aja gitu. Band pop gitu, karena gue juga nggak tahu waktu mendeskripsikan alirannya tuh musik kayak gimana ya gitu. Cuman Pimpits nih pada saat itu pecahnya itu di acara yang di M Block ya? Acara di M Block benar. Jadi lo ikut di acara itu ya? Apa sih namanya itu ya? Lupa gua. Acara Euphoria gitu tuh. Euphoria ya. Euphoria. Dia menseleksi band-band gitu nggak sih? Iya kan ya? Jadi waktu itu ada peran manajer gue juga waktu itu, Ganes, untuk kayak dia nge-submit ke acara itu. Terus gue inget banget tuh, gue masih di kantor lama saat itu lagi acara apa gitu di luar, terus ditelepon meeting tiba-tiba sama anak Pimpits kan, ini lu mau ikut kan nih tapi harus inkubasi gitu. Sayang banget sih kalau nggak ikut nih, karena lu dari sekian banyak band, berapa ratus band nih disaring cuma jadi 10 dan Pimpits itu masuk salah satunya gitu. Hoki lah menurut gue, hoki karena lagu cuma baru satu kayak dirilis gitu tuh. Lagu di Spotify baru satu, nggak punya lagu lagi, manggung nggak pernah, latihannya nggak pernah gitu. Karena kan terbentuknya udah band-band lempar-lemparan file aja kan gitu waktu karena rumahnya pada jauh-jauh. Jadi ya udah deh ambil aja peluang ini gitu. Jadi Pimpits tuh banyak kayak kesempatan yang di take over dengan baik gitu. Ada kesempatan kita ambil, ada kesempatan ini kita ambil. Udah akhirnya masuk di inkubasi itu. Di inkubasi, oh iya cara inkubasi seminggu di M Block. Abis itu langsung jalannya lumayan lah gitu. Jalannya kayak tertata gitu, jadi lebih tahu mau kemana. Terus mulai dapat panggungan dari situ. Mulai dapat panggungan kayak apa? Jadi dapat relasi, kenal sama misalkan musik tuh gini ya gitu. Jadi kayak gitulah. Tapi lu fun ya menjalankan dengan band Pimpits ini? Fun banget. Fun ya? Fun. Terus jadi ini baru kan, jadi kayak kebiasaan hal yang baru lagi gitu. Jadi harus manggung-manggung lagi gitu kan. Yang tadinya udah jarang manggung gitu di Mantra. Ya udah, cuman jadinya basicnya karena ada bekal sedikit dari apa yang waktu itu gue di Mantra gitu, produksian ketika live atau rekaman segala macem. Ya udah tinggal gue tuangin aja lagi pas di Pimpits gitu. Pasti akan beda di adjustable lagi, di adjust lagi, cuman udah ada bekal sedikit lah, pemahaman kalau misalkan manggung tuh gimana, live gimana gitu, soundnya kayak gimana gitu. Apa ini ntar jadi Pimpits ini band terakhir lo? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Apa lu mau bikin band lagi? Jangan, nggak tahu juga ya? Nggak tahu juga sih. Gue pengen reggae seru. Reggae. Dub reggae gitu kayaknya. Nggak tahu sih gue mau gimana. Karena kan maksud gue lu, perjalanan hitungannya ya, perjalanan musik lu tuh udah lumayan cukup panjang. Ya, maksudnya tanpa sadar tuh lu segini aja. Nggak naik gitu. Cuman segini aja nih. Cuman perkembangannya sih kan berasa nggak di lu? Perkembangan untuk diri lu, untuk lu membuat sebuah bandnya tuh istilahnya secara pengetahuan sih berasa. Secara pengetahuan kan terus upgrade gitu kan. Kayak misalkan lu udah bisa tahu kalau band itu ada ego masing-masing kayak gitunya kan, lu udah mulai mempelajari lah. Karena kan pada saat di Makau kan tadinya tuh satu cabut,
akhirnya lu masih tetap bertahan dengan 4 orang, maka terus lu bikin terus vakum lagi, berhenti lagi, bikin lagi mantra kama. Tapi di mantra kama sama maka balon udara ini kan satu orang yang bersama kan, yang satu orang yang sama gitu. Sedangkan di pitch ini kan beda nih. Iya benar. Di pitch kan personilnya beda tuh. Nah itu tuh egonya tuh kan udah saling tahu gitu kan. Tahu. Maksudnya ya dulu mungkin pada saat dulu lu egonya tinggi lah gitu ya. Ya umur segitu. Untuk lu ngeband mungkin masih ada kayak idealis lu atau gimana lah ya. Itu kan ada nggak sih lu perdebatan gitu di saat lu masih di mantra gitu? Perdebatan pasti bakalan terus ada pasti lah, ada ya, sampai sekarang juga pasti ada ya. Sampai sekarang pasti ada. Malah itu yang bikin kita jadi ada POV lain kan. POV lain. Gitu. Oh iya, misalkan di tengah gitu, kalau kita ini kayaknya lonjong dah, enggak nih oval gitu. Oh iya coba lihat sedikit, oh iya lagi oval gitu. Yang kayak gitu jadinya. Benar. Lu geser aja, lu nggak harus ke atas atau ke bawah kok gitu. Lu nggak harus meninggi atau merendah, lu geser aja dikit pandangan lu. Gitu udah. Cari jalan tengahnya biar jadi sepakat gitu. Cari yang sama-sama ngenakin gitu kan. Cuman maksudnya gue juga nggak selangsung kayak gitu, ada proses-proses. Maksudnya proses-proses dari menyebalkannya, dari mungkin orang gendek sama gue, mungkin orang benci sama gue, atau gue gak bener juga attitude-nya gitu kan. Itu perjalanan-perjalanan itu lah yang gue dapet. Oh ya salah nih, jangan kayak gini. Oh ya salah, jangan kayak gini gitu. Pacaran kan ngeband tuh kan kayak pacaran mas. Iya, pendewasaan lah ya istilahnya. Pendewasannya ada, pendekatannya ada gitu. Lu bawa otak masing-masing. Punya otak masing-masing, dijadiin di satu. Jadi satu satu server yang dimana harus sama ya kan, latar belakang kita beda gitu. Susahnya di situ sih tantangannya yang nggak gampang gitu. Betul. Tapi kalau Pink Pitch ini kalau ceritain lagunya tuh dia tentang apa? Kan kalau yang tadi mantra kama kan tentang membumi ya. Masalah-masalah isu-isu bumi, alam. Secara garis besar kalau sih Pink Pitch ini lebih ke perjalanan cinta-cintaan yang meledak-meledak, menggebu-gebu, kayak gitu aja sih gitu. Karena bukan beberapa ya, kalau Pink Pitch tuh hampir semuanya gue jarang nulis lirik sih. Karena lirik bahasa Inggris kan. Iya, liriknya bahasa Inggris jadi, semua tuh. Itu jadi trouble lu nggak? Nggak juga sih. Untuk ke pendengar lu? Nggak masalah juga sih. Paling gua karena yang tadi gue bilang ya, gue pengen punya band pop. Gua nggak mau yang terlalu ribet gitu. Jadi kayak kalau misalkan kayak Inggris susah nih, coba deh cari yang gampang gitu. Yang oke, kata-katanya jarang dipakai tapi kayaknya orang juga tetap bisa relate kah atau gampang untuk dinyanyiin gitu. Gue tuh masih ada esensi itu sih. Udah ada yang komen belum tapi pakai bahasa Indonesia dong bikin lagu gitu? Nggak ada? Nggak tahu, belum kepikiran kayak gitu sih. Tapi di materi yang baru nanti mau gue jadi album sekarang, akhirnya gue bikin bahasa Indonesia gitu. EP udah ada ya kemarin ya? Itu nggak EP. Oh bukan EP. Pink Pitch itu bukan EP. Pink Pitch jatuhnya single ada 5. Yang ada di Spotify itu single. Oh bukan EP itu. Bukan EP. Single. Oh ngeluarinnya single sampai 5. Nah makanya kayak sekarang kayak mau bikin album. Kita kepikiran album kali ya, 9 lagu nih gitu. 9 lagu. Okay, nah akhirnya pertama kali juga tuh gue akhirnya nulis lirik gitu, nulis lirik bahasa Indonesia. Terus ada nanti ya. Ada nanti. Lirik Indonesia ya. Ada lirik, ada 2 lagu lah kayaknya. 2 lagu. Syukur-syukur sih 3, tapi sekarang yang rangkum sih 2 lagu yang lirik bahasa Indonesia. Gitu, yang nanti mau dijadiin di album itu. Mau nyoba ke situ lah kayaknya. Itu. Kapan rencana? Ya, tahun ini ada, tahun ini apa tahun depan? Targetnya sih tahun ini, tapi targetnya tahun ini. Cuman ya gue ngikutin semesta aja nih, alurnya kemana gitu. Kehidupan gue tuh alurnya kemana, gue tetap ada plotting sih. Gue biasanya ada ya tanggal sekian, jam sekian, hari sekian. Tapi kalau misalkan Tuhan gue ngomong enggak, ya udah gue nurut aja tuh. Oh ya enggak lagi, belum. Tapi harusnya nih gue ngobrol sama teman-teman Pink Pitch juga ya, kalau bahas ini. Iya sih harus itu.
Nantilah Iya. di next episode. Next episode. episode. Kita ngobrol bersama Pink Pits. Gitu. Anjay, gue jadi podcast bersama musisi. Iya. Karena tadi itu podcast gue Padahal nggak ngobrolin musisi-musisi banget. nggak musisi banget. Maksudnya ya hal kreatif lah. Kan musik Kreatif. juga hal kreatif. Emang podcast gue yang membahas tentang hal-hal kreatif gitu, kayak misalnya anak desain. Tapi lu sampai nanti kapanpun lu akan tetap menjadi orang desain atau full mau gue pengennya full bermusik di hidup gue, pengen di musik, gue pengen hidup gue dijalani apa hidup gue dibiayai oleh musik gitu, atau lu tetap masih pengen di desain juga apa gimana lu ntar ke depannya? Selama masih berkesenian sih, maksudnya gue kayak akan tetap hidup di situ. Apapun itu pekerjaannya sih, gitu. Jadi gue nggak menutup kemungkinan tiba-tiba ternyata gue suka matung terus tiba-tiba ada rezeki di situ. Benar juga. Atau misalkan kayak lu deh kemarin tiba-tiba jadi VJ. Iya. Ya kan, lu ngeselin tuh mas lu ketemu gua nanya MIDI controller, ya kan? Gua kira kan MIDI controller buat rekaman. Ya kan, gua nggak tahu kalau lu mau jadi VJ di saat itu ya kan. Iya. Terus buat apa sih mas? Ini buat VJ. Lu kan fotografer. Iya. Emang lu bisa VJ? Enggak, nih baru belajar aja. 3 bulan kemudian lu jadi VJ-nya ungu. Ngeselin nggak tuh? Ya itu emang gue tujuannya pengen belajar. Wah ngeselin nih Mas Abdul nih tiba-tiba jadi VJ-nya ungu gitu kan. Perasaan baru bulan kemarin nanya kata gue nih. Iya. Gitu. Nah itu kan kayak gitu hal-hal survival gambling, tapi tetap pada semuanya ya kalau ditarik lurus kan bisa ke seni gitu. Karena kan gue suka musik, gue juga gue suka musik, tapi gue bukan pemain musik, gue pendengar. Nah makanya gue suka foto-fotoin band, gue kan dulu suka fotoin band-band lu tuh, band-band kampus, Ya, gue suka banget tuh ya kan? gue foto-foto gue karena suka musik, jadi gue mau melakukan hal itu tuh suka gitu. Nah sama halnya kayak VJ masih berhubungan dengan musik kan, masih Ya, ngikutin bener-bener. tempo segala macam. Kalau dimainin kontrolernya kan lu mengikuti tempo dari bandnya kan, musik bandnya kan. Gue pikiran tuh makanya kenapa gue nggak belajar VJ juga gitu ya. Seru juga kayaknya ya kan, gue ngeliat tuh seru juga nih. Karena kan inline ya kan, kalau ke gue pribadi kan ke artnya dapet gitu. Gue gambar bisa buat gue kerjain, motion juga bisa dikerjain. Tapi hidup di musik gitu kan. Jadi kayak nggak hidup di musik tuh nggak harus jadi kayak si pemain bandnya doang gitu, tapi sumber lain kan banyak banget tuh. Bukan sumber lain, unsur lain tuh banyak banget gitu. Betul. Unsur lain sesimpel lo suka musik tapi lo nggak bisa main, tapi lo jago gambar untuk bikin artwork. Itu juga bisa banget gitu. Lo bisa bikin merchandise bandnya. Luas ya. Luas banget. Ya. Luas. Bukan kayak cuma musik, cuma ada di kayak band reguler atau band yang kerja gitu kan. Kalau orang taunya nggak musisi ngapain kerja di kafe atau ngeband bawain lagu sendiri gitu kan. Tapi kan di belakang itu tuh bisa jadi kerjaan juga gitu. Yang mungkin generasi bapak-bapak kita belum mungkin ya, ada beberapa bapak yang belum tahu. Ini bisa jadi duit loh gitu, VJ ya kan. Iya betul gitu. Kayaknya ada di beberapa bapak-bapak, bukan bapak-bapak anak band ya, pastinya bapak-bapak di luar anak musik kan. Betul. Yang ditanya VJ, apa kamu kerja VJ? DJ. Apa itu VJ? Taunya VJ ini, VJ MTV ya kan. Oh kamu VJ MTV aja. Kita tahu kan, Iya, tuh iya. ada duitnya di situ. Betul. Oke deh, kita sudah mengobrol panjang lebar nih bersama Aldi. Berapa jam mas? 2 jam ini, ntar gua anjir cut sih. ya. Pokoknya ntar Cut aja, ada Mas. kayak uncut-nya ada, ntar uncut. Tapi ini Kayak gua jadiin cut dulu 1 tiga- jam. Takutnya ntar yang lain pada bosan dengernya kalau 30 menit nih. doang, iya bener. Jadiin 30 menit aja nggak mas? Enggak, tetap 40. Di speed ngomongin dicepetin. Dicepetin anjir. Dicepetin. Karena emang nggak ada habisnya kalau ngobrol tuh asik aja. Iya. Iya kan? Lu sih mas, Gimana ya kalau ngobrol tuh? wawancara lu enak, jadi kayaknya nanyanya jadi orang pas gitu kalau mau ngobrol. Next lu mau ngajak ngobrol siapa? Nextnya Pikiran nggak lu? belum kepikiran lagi sih gua. Cuma nanti kita pikirkan. Pikirkan. Gua bakal ngobrol sama siapa lagi ya kan? Dengan basic kerjaannya apa lagi ntar? Yang beda lagi. Tunggu aja nanti ya. Thank you ya. Thank you Aldi. Thank you.
Thank Mas you, Abdi. Aldi. Thank you. Yoi. Oh iya, gue juga pengen ngajak lu kerja sama nih. Apa tuh? Ya itu tadi gue, ya lu kan masih tetap pengen di bidang desain kan. Gua Ada pengen lah. ngajak Dapur itu kan dapur. Ya, mau nggak mau itu mah dapur. Bener. Ya kan? Dapur bukan buat bini gue juga ya. Dapur buat gue juga. Mm-mm. Kayak misalkan gimana caranya gue tahu nih di Pimpin sebelum dapet duit. Tapi gue bisa bayar produksian. Bener. Itu kan gue dari gaji gue di desain juga kan. Mau nggak mau gitu. Iya benar. Nah gimana caranya biar gue nggak meringsang, ngejalanin itu happy, gue bisa bayar kru segala macem, ya disupport dari gaji desain juga gitu. Iya betul. Hobi kan gitu kan. Bener. Lu rela beli apa yang mahal bodo amat, kayak gitu aja deh Iya. jadinya. Karena kan ya tadi denger cerita lu, Pink Pitch diajak manggung ke acara gede kan untuk comeback tadi tuh. Di acara gede, cuman ini harusnya gue ceritanya emang bersama Pink Pitch gitu ya. Ini masih on air emang? Masih on ini. Wah, gue kira udah nggak on. Ya tadi tuh, ya tadi pokoknya obrolan di balik sebelum ini kan, ya Pink Pitch kan patungan untuk bisa tetap manggung ya kan. Semua lah. Bayar produksian itu kan, cuman produksian. kita ngobrolnya harusnya sama Pink Pitch, jadi next time lah. Mungkin Oke. kita bisa ngobrol dengan Pink Pitch nantinya ya. Oke. Oke, thank you. Thank Thank you. you Aldi, tos lagi kita. Oke. Ada aja deh dia.